hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Setelah kita melaksanakan kegiatan observasi yang luar biasa di kelasnya Pak Yogo, ini saya kembali mengajak Pak Yogo ini untuk berbincang-bincang. Tujuannya itu salah satunya untuk mengevaluasi kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan di kelas 7E pada saat pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Pak Yogo. Oke. Mohon maaf Bu Retno, ini mejanya saya bersihkan ya. Oke, kita lanjut nih Pak nggih. Nah, dari percakapan kita nih Pak, apa yang ingin Pak Yogo dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Ya, yang pertama terkait dengan pembelajaran kemarin, yang jelas untuk obrolan kali ini saya ingin sharing-sharing kembali terkait dengan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia pada minggu kemarin, gitu, pada beberapa hari kemarin. Mungkin ada yang kurang atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu yang perlu nanti kita bisa bicarakan. Iya, sharing-sharingnya Pak. Sebenarnya sih saya lihat keseluruhan anak ini banget ya, antusias sih. Padahal saya lihat bahwa kelas 7E yang begitu luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Kemudian dari rencana pelaksanaan yang sudah Pak Yogo sampaikan di kegiatan praobservasi, apakah langkah-langkahnya atau tahapannya itu sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana Pak? Melihat kemarin sih, insya Allah sih tahapan demi tahapan sudah dilakukan dengan baik. Nah, kemarin juga sempat saya selipkan ada KSE-nya, terus ice breaking-nya juga. Seru banget ya Pak? Ya, alhamdulillah. Siswa juga, alhamdulillah senang sih kemarin sih. Ya, walaupun baru pertama, tapi udah ini ya, apa kelihatan anak itu berbeda dalam artian lebih aktif itu ya Pak ya? Lebih aktif. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran yang kemarin sudah direncanakan, apakah sudah tercapai semua Pak? Ya, dari tujuan pembelajaran kemarin kan pada intinya siswa itu apa ya, mampu menemukan perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas unsur-unsurnya. Nah, alhamdulillah kemarin alhamdulillah siswa sudah bisa sih dengan apa namanya metode yang kemarin saya gunakan di pembelajaran. Dan siswa juga kayaknya senang kemarin, semangat. Ya, saya lihat juga seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran semuanya sudah tercapai ya. Sudah tercapai. Alhamdulillah. Nah, kemudian mari kita identifikasi bersama nih Pak. Siap. Dari kegiatan observasi kemarin di kelas, apa nih Pak yang jadi keunggulan Bapak? Jadi keunggulan baik yang harus dipertahankan. Ya, kemarin kalau saya lihat itu di penggunaan medianya ya. Kemarin kan yang kelompok kinestetik saya buatkan ada yang namanya apa ya, tabel papan unsur surat. Itu siswa-siswa yang kayaknya pada pembelajaran biasanya mereka kurang aktif, ketika saya terapkan model seperti itu, mereka jadi lebih aktif. Jadi yang model papan unsur surat itu kan siswa harus menempel gambar di papan. Nah, itu mereka alhamdulillah sangat suka itu. Nah, itu yang iya, jadi pembelajarannya menarik, kemudian ilmunya juga dapat ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kemudian tadi keunggulan sudah. Nah, ada nggak nih Pak kekurangan atau kelemahan yang harus ditingkatkan lagi ke depannya menurut Pak Yogo? Kelemahannya mungkin kemarin agak lama manajemen waktu pada saat siswa itu ketika sudah berkelompok, mereka harus duduk dengan kelompoknya masing-masing. Itu yang agak lama. Mereka kebanyakan masih kurang satset gitu. Oh iya. Kepenginnya kan kalau saya ketika saya sudah membagi kelompok, siswa langsung berkelompok masing-masing gitu. Tapi kemarin saya lihat ada yang hanya lambat gitu ya. Temennya berkelompok baru mereka. Nah, itu yang mungkin kedepannya akan saya tingkatkan di situ. Manajemen waktunya ya. Oke. Nah, kemudian rencananya Pak Yogo nih apa nih Pak untuk pelaksanaan perbaikannya? Perbaikannya karena tadi kekurangannya itu terkait dengan manajemen waktu ya. Untuk kedepannya ya yang akan saya perbaiki ya tentang manajemen waktu ke siswanya. Mungkin akan saya misalnya persepsi berapa menit, terus pembagian kelompok berapa menit itu harus lebih ditekankan ke siswa dan ke saya sendiri sebagai gurunya. Iya. Jadi harus sampaikan ya, ini diskusinya berapa menit ya gitu ya, biar anak harus. Kadang siswa memang
kadang kalau misalnya tidak dibatasi waktu, mereka kadang asik sendiri tuh, sampai lupa waktu biasanya. Kalau diskusi asik sih ya Pak ya, gitu. Betul. Kalau buat kelompok. Ya. Nah, kemudian untuk dari diri Pak Yogo sendiri, untuk meningkatkan kompetensi Pak Yogo ini ada rencana Pak ke depannya Pak? Rencananya yang jelas belajar terus ya, belajar. Ini kan pembelajaran diferensian baru pertama kali saya gunakan ya. Jadi untuk kekurangannya kan tentunya kan masih banyak banget menurut saya. Nah, kedepannya ya jelas harus terus belajar, cari referensi-referensi yang kiranya bisa meningkatkan kemampuan mengajar saya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau ada pelatihan pasti ikut ya Pak ya? Ikut. Ya. Kemudian untuk rencananya tadi sudah disampaikan untuk perbaikannya kapan nih Pak rencana Pak? 1 minggu ke depan insya Allah. Ini kan materinya kemarin baru menemukan unsur dalam surat berita. Nanti ke depan kan ada materi tentang struktur suratnya. Surat dinas sama surat pribadi. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya pasti akan saya perbaiki itu. Ada target berapa lama? 1 minggu lah Pak. 1 Pak. minggu ya. Nanti kita lihat ya Pak. 1 minggu. Jadi penasaran pengen lihat 1 minggu. Boleh nggak saya observasi lagi? Boleh sekali. Kalau tidak keberatan saya pengen lihat lagi peningkatannya Pak Yogo gitu. Ada nggak Pak atau seseorang atau siapa yang menginspirasi atau memotivasi Pak Yogo untuk kalau di sekolah yang jelas yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah. Lalu Bapak Ibu guru yang sudah senior di sini, kan saya biasanya sharing-sharing dengan mereka ya, terkait dengan materi pembelajaran tentang cara kita ngajar seperti apa, dan sama jenengan juga yang kemarin kita diskusi sebelum mempelajari ini kan juga saya diskusi dengan jenengan untuk bisa lebih memotivasi saya lagi untuk depannya lebih bagus gitu. Berbagi ilmu saya juga jadi tahu nih, ternyata pelajaran bahasa Indonesia saya kayaknya membosankan surat, tapi saya lihat pembelajarannya Pak Yogo itu menarik Pak. Jadi ternyata karena selama ini kan saya baru melihat pelajaran IPA, kemudian matematika yang serumpun. Kalau bahasa Indonesia saya baru pernah dan jujur saya akui kemarin pembelajaran berdiferensiasinya juga udah sukses sih Pak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya lebih sukses lagi. Nah, yang terakhir nih Pak, Pak Yogo punya self reminder nggak Pak? Untuk self remindernya saya biasanya pakai catatan-catatan kecil gitu. Kalau dulu biasanya dari zaman kuliah itu biasanya pakai kertas kecil itu ya. Kalau sekarang kan udah ada HP yang bagus itu biasanya saya sekarang catatan kecilnya saya simpan di HP ya. Jadi satu saat kalau misalnya ada sesuatu yang pengen saya perbaiki atau saya lihat ya sudah ada di situ semua. Iya, biar nggak lupa ya biar Pak. Nggak lupa. Sama saya juga kadang begitu. Ya, terima kasih Pak Yogo untuk waktunya.